Hai, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Bu Ain. Kali ini kita akan berbicara tentang persamaan garis singgung lingkaran. Tujuan pembelajaran kita kali ini diharapkan nanti setelah kalian mengamati video ini, kalian mampu menentukan garis singgung pada lingkaran ketika titik diketahui atau gradiennya atau titik yang ada di pada maupun di luar lingkaran serta menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan persamaan garis singgung lingkaran. Pertama yang akan kita bicarakan di sini adalah persamaan garis singgung lingkaran yang melalui titik pada lingkaran. Jadi kalau pada, konsep pada seperti apa ya? Pada ya. Maka konsep pada ini artinya apabila ada lingkaran seperti ini, pada itu ada di sini. Jadi titiknya ada pada lingkaran, tepat pada lingkaran. Jadi diingat konsep bagaimana titik itu kita bisa tahu pada lingkaran itu seperti apa. Maka kalau kita katakan di sini ada A, maka garis inilah yang kita sebut sebagai garis singgung lingkaran yang melalui titik A di sini. Untuk mencari persamaan garis singgung lingkaran yang melalui titik pada lingkaran adalah dengan menggunakan rumus bagi adil. Rumus bagi adil yang perlu kita perhatikan adalah satu, pusatnya di mana, bentuknya persamaannya seperti apa. Jadi kalau bentuknya dan pusatnya ada di 0,0, bentuknya x kuadrat plus y kuadrat sama dengan r kuadrat di sini, yang disebut rumus bagi adil adalah secara adil kita bagi rata variabelnya. Kalau di sini x kuadrat berarti x kali x1. Y kuadrat berarti Y kali Y1. Bagi adil ya. Sedangkan X1 dan Y1 di sini adalah mewakili titik yang melalui pada lingkaran tersebut di sini. Jadi ini sebagai penggantinya. Sama halnya dengan yang berpusat di A, B. Kalau pusat A, B, bentuk persamanya seperti ini. Maka bagi adilnya sama, dibagi secara adil. X min A, ini juga X min A, tapi di sini dikasih titik. Kemudian Y min B juga dikasih di sini Y min B, tapi satunya berupa titik ini. X1, Y1 masih sama, yaitu titik yang ada pada lingkaran ini. Kalau bentuknya umum, konsepnya sama, bagi adil, bagi secara adil. Jadi di sini kalau X pangkat 2, berarti X kali X1, Y pangkat 2 juga, Y kali Y1, sedangkan untuk AX karena dibagi 2 secara adil, maka di sini A per 2 dikali X plus X1. Sama hanya untuk yang bagian B di sini. B kali 1 per 2 dikurung Y plus Y1 plus C. Kita coba pada contoh soal berikut ini. Ada persamaan garis singgung di titik ini pada lingkaran ini. Yang perlu kita amati adalah kata kunci di sini adalah kata-kata pada. Kalau pada itu artinya apa? Pada kita cek ya. Kalau pada kita masukkan ke persamaan di sini harusnya sama dengan 169. Jadi X-nya kita ganti 5, Y-nya kita ganti dengan 12. Sehingga kita dapatkan di sini ternyata sama. Karena sama berarti sudah benar bahwa titik ini ada pada lingkaran. Maka gunakan rumus bagi adil. Tadi rumus bagi adil ketika pusat ini di 0,0 ya. Maka rumus bagi adilnya seperti ini. Sehingga X kali X1 plus Y kali Y1 sama dengan R kuadrat. Tinggal kita ganti X1-nya dengan 5, Y1-nya dengan 12. Atau kalau kita putar, bentuknya seperti ini. Menyesuaikan jawaban dari option yang diberikan. Jadi kalau di sini sama dengan 0, maka kita bisa pindah seperti ini. Mudah ya? Contoh soal berikutnya, ada titik, kemudian ada lingkaran. Tetap kita lihat karena titik lingkaran kata kuncinya ada pada di sini. Kita coba cek benar nggak ya
dia benar pada lingkaran. Jadi selain kata kunci, bolehlah kalau kita masih penasaran, kita boleh cek lagi, kita cross check benar nggak dia ini memang pada lingkaran. Nah, cek di sini 5,1 kita masukkan ke persamaan lingkarannya. Jadi X-nya kita ganti 5, Y-nya di sini kita ganti 1. Sehingga di sini 5 dikurangi 2, 3 ya, 3 pangkat 2, kemudian 1 tambah 3 berarti 4 pangkat 2, 9 ditambah 16 ternyata sama dengan 25. Maka karena sama, berarti dia benar pada lingkaran. Dan ingat, rumus bagi adil yang akan kita pakai ketika pusat A, B, rumus yang kita pakai yang ini ya, sehingga bentuknya seperti ini. Tinggal kita ganti, X1 kita ganti dengan 5, Y1-nya kita ganti dengan 1. Dan di sini R pangkat 2 ya. R pangkat 2-nya masih sama di sini kan. Ini adalah R pangkat 2-nya yaitu 25. Nah, sehingga kita dapatkan bentuk seperti ini. 5 dikurangi 2, 3. 1 tambah 3, 4. Kita SCTV-kan. X kali 3, min 2 kali 3. Kemudian yang ini Y kali 4, 3 kali 4. Nah, sehingga bentuknya seperti ini. Kumpulkan yang tidak punya variabel X dan Y, kita kumpulkan nih. Min 6 tambah 12, 6 kita pindah ruaskan di sini, tinggal 19 ya. Maka hasilnya seperti ini. Sesuaikan juga dengan jawaban yang tersedia. Apakah ruas ini harus sama dengan 0 atau seperti apa? Kalau sama dengan 0, maka tinggal pindah sini saja ya. Contoh soal berikutnya. Kalau ada persamaan garis singgung yang melalui titik ini pada lingkaran seperti ini, maka apa yang harus kita lakukan? Pada. Di sini kata kuncinya ada pada juga ya. Pada. Kita coba sih ngecek benar nggak dia pada. Kita masukkan 2,1, kita ganti ke persamaannya. Jadi X-nya kita ganti 2. Y-nya kita ganti 1. Kita masukkan. Jadinya 2 pangkat 2 ya, 1 pangkat 2, 2 kali 2, dan seterusnya. Sehingga bentuknya seperti ini. Maka kita dapatkan nilainya di sini adalah sama. Sehingga pakai rumus bagi adil. Ini bentuk umum. Maka rumus yang kita pakai yang mana? Yang ini ya. Untuk menghafalkannya lebih mudah, bagi adil. Bagi adil secara adil ya. Nah, di sini nih. Jadi bentuknya kita dapatkan. Maka kalau pakai rumus yang ini, X kali X1, A-nya adalah 2, min 4 itu adalah B, C-nya adalah min 5. Seperti ini, tinggal kita sederhanakan. 2 kali 2, ini kan habis nih. 1 kan tinggal 1, ini juga tinggal 2. Nah, sehingga kita dapatkan bentuk seperti ini, lalu kita SCTV-kan. Ini boleh kita putar nih, menjadi 2X. Ini Y, ini dikalikan 1, ini semuanya dikalikan min 2, sehingga bentuknya seperti ini. Yang punya X dikumpul yang punya X, yang punya Y dikumpul yang punya Y. Di sini berarti 3X, yang ini menjadi min Y, angkanya digabung angkanya. Kalau ini habis dengan ini ya, tinggal min 5. Sesuaikan dengan jawaban, kalau apakah dia sama dengan 5 atau seperti apa. Ya, seperti ini ya. Atau posisi X-nya di depan, Y-nya di belakang, dan seterusnya kalian bisa menyesuaikan. Contoh soal berikutnya. Ada garis singgung lingkaran seperti ini di titik 2,1 yang ternyata juga menyinggung lingkaran. Pada lingkaran yang kedua ini titik yang sama. Nilai A-nya adalah berapa? Yang harus kita pahami di sini adalah bahwa kasus ini ada lingkaran yang garis singgungnya menyinggung titik ini. Di lain pihak ada lingkaran juga yang juga menyinggung garis singgungnya itu sama. Jadi kalau misalkan mau kita gambar, dia ada lingkaran seperti ini, ada garis singgung di sini, ada titik yang menyinggung di sini, dan satunya lagi ada lingkaran juga yang ternyata dia memiliki
titik singgung dan garis singgung yang sama. Jadi sama-sama di sini. Itu yang perlu kita pahami. Nah, menyinggung di sini pada satu buah titik itu artinya apa sih? Kan artinya kalau kita masukkan di sini, nilainya di sini itu akan sama dengan 5. Ya nggak sih? Nah, karena sama dengan 5 di sini, benar nggak kita cek nih? Oh iya, benar ya. Ini 4 tambah 1. Maka karena di titik yang sama juga di sini, maka seharusnya kalau 2,1 kita masukkan di sini harus juga sama dengan 5. Tinggal kita masukkan aja 2,1 pada persamaan yang ini. X-nya kita ganti 2, Y-nya kita ganti 1. Sehingga kita dapatkan di sini adalah 1 kuadrat ya, 1. Kalau ini kita uraikan, 1 kuadrat min 2 kali A plus A kuadrat sama dengan 5. Nah, kalau di sini tinggal kita oper-oper. A kuadratnya taruh depan, kemudian min 2A. Angkanya digabung yang punya angka jadi di sini jadinya min 3 ya. Ini harusnya A kuadrat min 2A, karena ini pindah ke sini ada min 5, berarti ini harusnya A kuadrat min 2A plus 3, min 3 sama dengan 0. Min 3 sama dengan 0. Sehingga kalau kita faktorkan seperti ini, jadi ketemu A, ada A, kemudian ada 3, 1, ini min, ininya adalah plus, maka A-nya sama dengan min 1 atau A-nya sama dengan 3. Ini ya, ini tadi seperti ini, A-nya sama dengan 3. Oke. Jadi, ininya yang kurang tepat ya. Jadi, kalian bisa perbaiki, harusnya adalah A kuadrat min 2A min 3 sama dengan 0. Sehingga dapatnya, ini faktornya udah benar. Faktornya adalah A min 3, A plus 1 sama dengan 0, sehingga didapatkan A sama dengan min 1, A sama dengan 3. Nah, kapankah option yang tepat itu? Apabila nggak ada option yang ini, atau bisa jadi ini, atau kalau kita ganti soalnya dalam artian bahwa ternyata lingkaran itu berpusat pada kuadran 1. Kalau kuadran 1, artinya yang dipakai yang mana? A sama dengan 3. Jadi, kalau pusatnya di kuadran 1, karena di sini 3, maka pusatnya menjadi 3,3. Kuadran 1 ya. Tapi kalau soalnya ternyata dia diminta ternyata pusatnya ada di kuadran 4, berarti dia dalam bentuk X min 3 kuadrat plus Y plus 1 kuadrat, yang artinya dia pusatnya di 3, min 1. Kalau 3, min 1 itu artinya dia ada di kuadran 4. Jadi, sebagai pengetahuan saja, kalau kasusnya diketahui ternyata mengarah pada ternyata dia di kuadran 1, maka jawaban yang tepat adalah yang ini. Sedangkan kalau di kuadran 4, min 1. Kalau tidak ada ketentuan, jadi tergantung dari opsinya, bisa 3 atau min 1. Kedua, yang akan kita bicarakan adalah persamaan garis singgung lingkaran yang diketahui gradien garis singgung. Gradien garis singgung seperti apa? Kalau ini adalah lingkaran. Nah, di sini ini adalah garis yang menyinggung. Garis yang menyinggung lingkaran. Garis yang menyinggung lingkaran ini berhubungan dengan yang namanya gradien, atau biasa kita umum menyebutkannya sebagai M. Gradien.
Nah, yang perlu kita ketahui tentang gradien adalah satu, gradien ini berhubungan dengan persamaan garis lurus. Jika persamaan garis lurusnya Y sama dengan AX plus B, maka yang disebut gradiennya adalah A. Koefisien depannya X ya, itu adalah di sini. Tapi kalau misalkan persamaan garisnya adalah AX plus BY plus C sama dengan 0, kalian bisa putar-putar nih, bisa dalam bentuk yang seperti ini. Tapi kalau kalian pengen menghafalkan rumusnya, jadi M-nya sama dengan min A per B. Dan yang perlu kita ketahui bahwa gradien itu juga yang terbentuk dari besarnya sudut tangen yang terbentuk terhadap sumbu X positif. Dan yang biasa berkaitan dengan dua buah garis lurus hubungannya adalah satu, adanya tegak lurus, adanya kesejajaran. Nah, kalau tegak lurus, dua gradien itu akan sama dengan min 1 perkaliannya ya. Sedangkan kalau sejajar, pasti sama. Jadi M1 akan sama dengan M2. Maka rumus yang dipakai tergantung dari kondisinya. Kalau misalkan dia punya pusat 0,0, maka rumus ini yang kita pakai. Sedangkan kalau pusatnya A, B, ini yang kita pakai. Bedanya apa, Bu? Bedanya hanya ini saja. Y, karena dia pusatnya B, maka ada pergeseran menjadi Y min B. Sedangkan X juga pergeserannya sesuai dengan pusatnya. Nah, kalau bentuknya umum, seperti apa? Kalau bentuknya umum, harus kita menganalisis ini pusatnya ada di mana, jari-jarinya berapa. Baru kita menyesuaikan mana rumus gradien yang kita pakai. Nah, kalau misalkan nih, ini pusatnya di mana? Ingat ya, bahwa kalau bentuk umum kayak gini, untuk mencari pusat lingkaran adalah A per min 2, B per min 2. Sedangkan untuk jari-jari, akar A kuadrat per 4 plus B kuadrat per 4 min C. Masih ingat ya? Salah satu persamaan garis singgung yang bergradien. Nah, kalau ini udah jelas ya. Ada pusatnya, ada persamaan lingkaran di sini. Pusatnya di sini 0,0 nih ya kan? Kayak gini ya. Nah, ini gradiennya ini. M-nya, ini adalah M. Maka kita bisa memasukkan langsung ke rumusnya, yaitu Y sama dengan MX plus minus R akar. Ini akarnya sampai sini ya. Nah, kita analisis nih. Yang M-nya, 1 ya, di sini, gradien, udah jelas. Kemudian R-nya, R itu kan, di sini kan harusnya R kuadrat ya. Maka kalau R sendiri, maka dia berapa? Ini harusnya R pangkat 2. Jadi R-nya akan sama dengan 2. Ya, tinggal kita masukkan ke dalam rumus yang sudah ada. M-nya ganti 1, R-nya ganti 2. Sehingga kita dapatkan seperti ini. Apa sih arti plus minus di sini? Artinya bahwa ada dua jawaban persamaan garis singgung itu pasti ada dua. Jadi bisa jadi Y sama dengan X plus 2 akar 2 atau Y sama dengan X min. Makanya di sini plus minus ya. Bisa jadi plus di sini, bisa jadi min di sini. Nah, tergantung lagi optionnya. Optionnya mau bentuk yang kayak gimana? Bolehlah kita putar-putar seperti ini. Ya, ini juga sama, tergantung dari option yang diberikan, kita bisa putar-putar sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, soal berikutnya seperti ini. Nah, apa yang harus kita perhatikan dari kasus ini? Betul, kita cari apa ya? Oh, dia ada persamaan lingkaran. Kalau bentuk kayak gini artinya apa ya? Betul, pusat lingkaran ya. Pusat lingkarannya di 0,0. Jadi, kita bisa ubah dalam bentuk seperti apa? Kita bisa ubah dalam bentuk yaitu X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 16. Di mana 16 ini adalah R pangkat 2, sehingga R-nya sama dengan 4, ya kan? Kemudian ada apa lagi nih? Kata-kata yang harus kita perhatikan selain itu.
ada kata-kata sejajar. Apa ya sejajar hubungannya? M1 sama dengan M2. Nah, kita cari dari garis ini. Coba kita uraikan satu-satu. Karena dia pusatnya 0,0, maka rumus ini yang kita pakai. R-nya kita tadi sudah analisis sama dengan 4. Sekarang kita mau nyari M-nya. Butuh R sama butuh M. Karena sejajar berarti sama dengan yang ini. Ingat tadi bagaimana gradien daripada sejajar kalau bentuknya seperti ini. Bisa pakai min A per B. A-nya itu berarti 3 ya. Min 3 per 4, B-nya adalah 4. Jadi, kasus ini bisa kita tuliskan bahwa gradiennya sama dengan min 3 per 4. Nah, selanjutnya tinggal kita masukkan karena kita sudah punya R, sudah punya M. Jadi, di sini kita masukkan M-nya kita ganti dengan min 3 per 4, R-nya kita ganti dengan 4. Tinggal kita hitung. Ini 9 per 16. Ya kan? Dikalikan ya di sini. Kita samakan penyebutnya. Ini disamakan penyebutnya. Jadinya 16 per 16. 9 ditambah 16 berarti 25 per 16. Di akar. Dua-duanya bisa diakar nih. 25 itu 5, 16 itu 4. Berarti 5 per 4. Kita bisa sederhanakan, dicoret nih. Ini kan bisa sederhana. Menjadi min 3 per 4x plus minus 5. Nggak suka, Bu, kalau dia bentuknya pecahan. Ya udah, kalau nggak ada opsinya jawaban di sana, dan bentuknya itu ternyata nggak ada yang pecahan, boleh kita kalikan dengan 4. Kita boleh kalikan dengan 4 atau min 4, terserah. Kali-kalikan 4, maka semua ruas ini dikali dengan 4. Sehingga bentuknya menjadi 4Y sama dengan min 3X plus minus, kalikan 4 juga ya, jadinya 20. Semua ruas dikali dengan 4. Nah, baru kita baca nih option yang pertama, yaitu bisa jadi kemungkinannya adalah 4Y min 3X plus 20. Atau yang min di sini 20. Menyesuaikan. Mana yang mau dipindah disesuaikan. Bolehlah di sini semuanya pindah dibuat sama dengan 0. Min 3X kalau pindah jadi plus 3X. 20 jadi min 20. Ini juga sama. Kalau mau pindah semuanya jadi plus ya. Seperti ini. Jadi tergantung dari option yang disediakan yang mana yang kalian bisa amati. Berikutnya ada kasus seperti ini. Ada garis singgung lingkaran yang membentuk sudut dengan sumbu X positif. Ingat tadi bahwa yang disebut garis gradien di sini yang paling penting selain pusat di sini, kita pakai rumus yang ini nanti, kita mau cari M-nya, ya kan? Selain R, ini R-nya kan? R pangkat 2. Berarti R-nya di sini kita dapatkan berapa? Kita dapatkan 3. Nah, kalau kita tulis, kita pakai rumus yang ini. Di mana R-nya kita dapatkan 3. Sekarang kita cari M-nya. M adalah gradien yang terbentuk dari besar sudut tangen dengan sumbu positifnya. Jadi, untuk mencari M, itu adalah tan pi per 3. Kalau kalian susah menghafal pi per 3, 180 per 3. Jadi, tan 60 yang dimaksud. Sama dengan akar 3. Kita masukkan. Di sini R-nya sudah dapat, M-nya sudah dapat. Akhirnya kita dapatkan seperti ini. Kita uraikan, akar 3 dikuadratkan itu berapa ya? 3 ya. Akhirnya seperti ini, 3 tambah 1, 4. 3 kali 2, jadinya 6. Nah, yang menjadi pertanyaan ini berarti ada dua opsi kan? Ada sama yang tadi, akar 3X plus 6 atau akar 3X min 6. Yang pertanyaannya bukan garis singgungnya, tapi garis singgung itu memotong sumbu Y di mana? Di titik berapa? Memotong sumbu Y di titik berapa? Artinya, kalau memotong sumbu Y itu apa sih? Betul, memotong sumbu Y itu X-nya sama dengan 0. Kita ganti di sini nih. X-nya sama dengan 0. Kalau X-nya sama dengan 0, kita dapatnya Y sama dengan 6. Maka titiknya, titik itu X, Y. Jadi, X-nya adalah 0, Y-nya adalah 6.
Ini kita sudah uraikan, kita sudah cari titiknya yang di sini. Selanjutnya kita cari yang sebelah sini. Y sama dengan akar 3, sama karena mencari memotong sumbu Y, maka X-nya sama dengan 0. Ini kita ganti dengan 0, sehingga dapatnya min 6. Maka titik yang dimaksud adalah 0, min 6. Selanjutnya, kita berbicara tentang persamaan garis singgung lingkaran yang melalui titik yang berada di luar lingkaran. Maksudnya seperti apa? Pada materi sebelumnya, kita sudah berbicara tentang titik itu posisinya bisa ada di dalam, pada, maupun di luar lingkaran. Jadi, kalau ada lingkaran seperti ini yang dimaksud. Ada titik di sini, ada di luar lingkaran. Nah, persamaan garis singgung ini bisa kita tarik. Adalah titik di sini, ya kan? Ada titik di sini, katakanlah di sini adalah B. Selain di sini juga pasti ada 2 yang bisa kita tarik dari sini. Nah, ada titik juga di sini. Kita sebut ini adalah C. Tarik garis antara B dan C ini adalah garis kutub atau garis polar. Ini adalah garis kutub atau garis polar. Yang akan Bu Ayan jelaskan bagaimana mencari persamaan garis singgung di luar lingkaran adalah dengan menggunakan bantuan polarnya. Nah, dengan bantuan polarnya yang seperti apa? Kita langsung pada contoh soal ya. Ada salah satu persamaan garis singgung lingkaran yang melalui titik ini. Coba sih kita cek benar nggak sih dia itu pada di luar lingkaran atau pada lingkaran atau seperti apa. Nah, kalau kita masukkan karena mau ngecek ini, X-nya kita ganti dengan 0, Y-nya kita juga ganti dengan 0. Sehingga kita dapatkan seperti ini. Min 3 kuadrat, 9 plus 16, plus 16, sama dengan, ini lebih besar ya, jadi dia ini lebih besar, karena harusnya 25, 25 kan lebih besar daripada 5. Terbukti bahwa sebenarnya dia ini berada di luar lingkaran. Nah, bagaimana menyelesaikan kalau kasusnya ada di luar lingkaran? Seperti yang Bu En katakan tadi, Bu En di sini akan menyelesaikan dengan menggunakan bantuan garis polar. Garis polar di sini adalah antara B dan C. Bu En gunakan di sini, Bu En misalkan B-nya ya. Bu En ambil titik polar, salah satu titik polarnya yaitu B. B di sini X1, Y1. X1, Y1 di sini Bu En ambil. Di sini karena dia ini pada lingkaran. Kemudian di sini, maka karena pada lingkaran, kita tarik garis, maka menggunakan rumus bagi adil karena pada lingkaran sehingga rumusnya seperti ini. Ini yang kita keep pertama dulu, tahan dulu nih. Oh, kita menggunakan titik polar pada B karena B ini pada lingkaran, maka menggunakan rumus bagi adil. Kita buat rumus bagi adil. Selanjutnya, karena antara B di sini kalau kita tarik garis, dia juga harusnya melalui titik 0,0 kan. Jadinya kita bisa tarik garis di sini. Maka kalau kita hubungkan di sini, maka kita bisa menuliskan menjadi X di sini adalah 0. Nah, X1-nya kan kita belum tahu. Sedangkan di sini adalah A. Jadi kita bisa masukkan di sini, kita dapatkan bentuk yang seperti ini. Kita tinggal uraikan ya. Ini min 3 kali X1, min 3 kali min 3, dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita dapatkan bentuk yang seperti ini. Mau plus semua, boleh dikalikan dengan min 1 semuanya. Nah, titik polar ini pada lingkaran. Arti pada itu apa ya? Biasanya kalau kita ngecek, pada itu kan berarti ini kan X-nya kita ganti dengan X1. Y-nya ini kita juga ganti dengan Y1. Maka kalau pada itu artinya X1 min 3 kuadrat, Y1 min 4 kuadrat sama dengan 5. Ini konsep pada lingkaran. Nah, tadi kita punya nih kayak gini kan.
Kita substitusikan antara yang sudah kita punya ini ke dalam bentuk yang sini. Kita punya 3x1 plus 4y1 sama dengan 20. Biar lebih mudah mensubstitusikan, kita ubahlah menjadi y sama dengan atau x sama dengan, boleh. Kalau di sini Bu Ain buat y sama dengan, sehingga 3-nya Bu Ain pindah ke sini. Buat y sama dengan, maka Bu Ain bagi 4. Semuanya ya, bagi 4 menjadi min 3/4 x1. Kita dapatkan di sini y1. Kita substitusikan ke bentuk yang ini. Jadi disubstitusikan, kita masukkan y1-nya kita ganti dengan 5 min 3/4 x1. Nah, tinggal kita sederhanakan. Ingat, x1 min 3 kuadrat a kuadrat min 2ab plus b kuadrat. Jadinya seperti ini. Ya kan? Ini 5 dikurangi 4, 1. Kita uraikan lagi nih sebelah sini. A kuadrat min 2ab plus b kuadrat. Nah, jadinya seperti ini ya penguraiannya. X1 kuadrat digabung dengan X1 kuadrat. Yang punya X1 digabung yang punya X1. Yang nggak punya berupa angka digabung semuanya. Sehingga bentuknya seperti ini. Nah, selanjutnya biar nggak ada pecahan, bolehlah kita kalikan dengan 16 semua. Kalau kalikan 16, ini dikalikan 16 tinggal 25. Ini berarti 120 kalikan 16 ini 80. Bu, terlalu gede. Boleh nggak disederhanain? Boleh. Berarti kalau ini sama-sama semuanya bisa dibagi 5 ya. Boleh kita bagi semuanya 5. Jadinya seperti ini. Nah, baru kalau kita mau faktorkan, di sini lebih mudah karena angkanya udah kecil. Kita dapatkan di sini X1 yang pertama adalah 4/5, X1 yang kedua adalah 4. Ada 2 titik. Oke, tadi kita sudah dapatkan nilai X1 dan 2 buah X1 ya. Ada 4/5 dan 4. Selanjutnya, kita akan mensubstitusikan. Substitusikan dengan bentuk yang kita masukkan ke punyanya Y1. Nah, tadi kita sudah dapatkan itu nilai Y1-nya. Sehingga kita dapatkan seperti ini. Kita ganti. Yang pertama kita ganti 4/5 lah ya. 4/5 di sini kita ganti. Kita masukkan ke dalam Y1-nya. Ini kita coret tinggal 3/5. Kita samakan penyebutnya ya. 25 dikurangkan 3, jadi 22/5. Selanjutnya, maka kita sebut titik singgung di sini adalah 4/5,22/5. Selanjutnya, untuk X1 yang berikutnya adalah 4. Maka Y1-nya adalah kita ganti X1-nya dengan 4. Jadinya ini coret 5 dikurangi 3, 2 ya. Maka titik singgungnya adalah 4,2. Nah, Bu Ain di sini akan menguraikan angka yang bagus saja deh, sisanya buat kalian. Nah, Bu Ain uraikan titik singgung yang ada 4,2 ya. Kita cari persamaan garis singgungnya. Kalau titik singgungnya 4,2 di sini, maka kita ganti dalam persamaan garis singgung yang sudah kita punyai pada sebelumnya di sini dengan bantuan polar tadi, sehingga X1 kita ganti 4, Y1 kita ganti dengan 2. Sehingga bentuknya seperti ini. 4 dikurangi 3, 2. 2 dikurangi 4, min 2. 4 dikurangi 3, 1 ya. 2 dikurangi 4, min 2. Kita SCTV-kan di sini kali 1 tetap X min 3. Kali 2 di sini min 2 plus 8. Kumpulkan yang nggak punya X sama yang nggak punya Y. Dikumpulkan. Sehingga di sini min 3 ditambah 8 itu 5. 5 dikurangi 5, 0 ya. Maka dapat X min 2Y sama dengan 0. Jangan pernah menyerah ketika masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata terakhir sampai Anda berhenti mencoba. Sampai jumpa.